tentang pemerintahan daerah, PP nomor 25 tahun 2001 tentang perubahan ketiga atas perubahan pemerintah pinjaman luar negeri, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, hubungan pemerintah daerah regional management konsultan atau RMC dan tenaga. Ada Pak Kadis pembelajaran yang meskipun itu nampak kecil, tapi itu pelajaran yang di-sharing di antara kami itu merupakan pelajaran yang fundamental dalam membuat atau menyampaikan ide pemikiran tata kelola pemerintahan yang ideal. Selamat datang Pak di Sulawesi Barat. Tolong sampaikan juga sama teman-teman di Kemendagri rasa terima kasih dan hormat kami karena sudah mendapat kepercayaan perangkatan yang Pak Kadis. Saya masih merasa ketika berhadapan dengan teman-teman aparat pemerintah desa, BPD dan organisasi kemasyarakatan, saya sewaktu menjadi camat di Kabupaten Pasangkayu. Semakin pasitis kita mampu menjaga kualitas pertemanan, maka yakin dan percaya rezeki itu tidak akan sulit banget. Konsolidasi yang tetap insya Allah akan dimuliakan oleh Allah. Aparatur pemerintahan yang handal dalam menjalankan pemerintahan, mengambil kebijakan pemerintahan, kemudian melaksanakan pelayanan Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi bapak-bapak dari sekalian, kita kolaborasi dalam konteks P3BD ini. Operator kita seperti apa? Ini yang penting dalam khusus untuk komponen satu. Ekstrim aparatur kita seperti apa? Atas aparatur seluruh di Sulawesi Barat ini, SMP berapa, SMA berapa, S1 beberapa. Kalau berbicara tentang penyediaan dan pengembangan dukungan, fakta yang harus kita juga lihat sekarang ini yang menjadi perhatian dan kekhawatiran kita bersama adalah pemenuhan terhadap mandatory spending. Mandatory spending itu dalam di keuangan itu, dan keuangan ada 4 ya, yang 20% pendidikan, 20% kesehatan, kemudian ada di penyediaan dukungan. Nah, ini harus menjadi amatan di dalam evaluasi, karena kalau ini tidak terpenuhi, aktivitas di desa itu akan terganggu dalam tata kelola. Ini yang berkaitan dengan dana desa itu pada saat dibutuhkannya secara menyeluruh. Nah, pada saat itu kami melakukan kunjungan ke desa tersebut. Ternyata memang setelah saya pelajari, inti daripada pembicaraan dari awal sampai akhir tadi adalah frekuensi 1, Pak. Tidak boleh frekuensi lebih dari 1. Di desa itu tentang perdeskripsinya tidak bekerja, IDM-nya, SDGs-nya, datanya tidak akurat. Memang betul Pak, saya akui itu. Karena frekuensinya tidak jalan. Membangun sumber dari desa, wah itu bagus sekali. Maka saya sangat yakin terpilih. Oleh karena janji-janji yang bagus yang memberikan anggaran kepada pemerintahan desa itu. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa permasalahan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini muaranya dari desa. Maka ada 5 tantangan yang pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat yang harus kita pahami. Pertumbuhan ekonomi kita yaitu sebesar 60-42. Tapi kalau kita menuju pasca COVID-19, kita sangat
terhantam ya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat. Tapi kalau kita ya, ini beliau ada datanya ya, dari sekian banyak anggaran ya, yang besar itu adalah belanja pendukung ya, belanja penunjang ya, itu dipayakan atau diharapkan menjadi tulang punggung. Bisa tinggal gitu Pak ya Pak? Artinya dari kegiatan yang dilaksanakan ada tim dari bantu kami untuk bagaimana meyakinkan pimpinan. Iya. Kegiatan yang dilaksanakan sehingga pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yam, Kadis PMD Provinsi Sulawesi Barat, menanggapi pelaksanaan acara rapat konsolidasi acara implementasi P3PD ini merupakan hal yang positif untuk pemerintah provinsi dalam hal ini sebagai pembina, pengawas dan memfasilitasi desa di seluruh Sulawesi Barat, dan ini akan menjadi manfaat bagi pelaku-pelaku baik pada supra desa maupun pemerintah desa itu sendiri. Rapat konsolidasi ini ditujukan untuk menyamakan frekuensi di dalam mengambil sikap dalam membina desa atau membimbing di dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, terutama pada kualitas aparaturnya. Kemudian harapan kami terkait dengan pelaksanaan P3PD di tahun depan, mudah-mudahan ini semakin kaya, metodologinya juga semakin ditingkatkan. Kemudian bukan cuma hanya pada metodologi pembelajaran di kelas, tetapi kami harapkan bisa outdoor. Dan kalau bisa P3PD ke depan dikonsentrasikan saja di Sulawesi Barat. Kami sangat berterima kasih pada Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Bina Pemerintahan Desa dalam program P3PD ini, sehingga aparat di Sulawesi Barat bisa meningkat kapasitasnya, bisa mengawal pemerintahan desa dan bisa mengawal dana desa dan pelaksanaan pembangunan di desa, mengajak masyarakatnya untuk berpartisipasi sehingga P3PD ini mampu mengawal atau meningkatkan kapasitas aparatur dalam tantangan yang semakin kompleks ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pelaksanaan konsolidasi P3PD Sulawesi Barat, tentunya saya mengapresiasi langkah yang dilakukan teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri maupun Dinas PMD Provinsi Sulawesi Barat, karena dengan kegiatan ini tentunya di tingkat desa sangat dirasakan bagaimana peran serta termasuk aparat desa untuk bagaimana melakukan suatu tindakan di desanya masing-masing. Kemudian harapan saya terkait dengan pelaksanaan P3PD di tahun depan, tentunya saya mengharapkan bagaimana kolaborasi kita untuk dalam hal peningkatan kapasitas yang akan dilaksanakan sehingga semua bisa terkoneksi dengan baik. Terkait dengan dukungan di tingkat pusat terhadap daerah atas pelaksanaan P3PD, saya rasa bahwa ya bagaimanalah kita membangun komunikasi ini sehingga mulai dari pusat, provinsi, daerah sampai kepada desa ini bisa komunikasi ini bisa terhubung dan bisa bersinergitas.